Isu soal utang luar negeri Indonesia jadi sorotan belakangan ini. Anggapan publik terkait kereta cepat dan DKN Kaltim ini terangkum dari hasil survei Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, di media sosial. Berikut hasil survei soal utang Indonesia. 2 proyek andalan Presiden Joko Widodo, IKN Nusantara di Kaltim dan kereta cepat jadi beban. Setidaknya 70% pesimis Prabowo Gibran berhasil tangani utang warisan pemerintahan Jokowi. Dari survei INDEF tersebut, publik di medsos menganggap kereta cepat dan IKN Kaltim menjadikan utang sebagai beban karena keduanya bukan proyek prioritas dan tidak menguntungkan. Sebanyak 72,5% netizen menganggap kenaikan utang sebagai beban. Dan hanya 27,5% optimistis Kabinet Prabowo Gibran bisa menyelesaikan persoalan utang yang ditinggalkan Jokowi. Hasil pantauan INDEF di media sosial serta tren dan Google Search, sebanyak 79% netizen kompak menganggap kenaikan utang sebagai beban, dan hanya 20,9% yang menyatakan utang bermanfaat. Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listianto menyampaikan, hasil tersebut diperoleh dari perolehan data dari 18,997 akun media sosial dengan 22.189 perbincangan pada 15 Juni hingga 1 Juli 2024. Dan keywords utang negara dicari lebih dari 218.000 kali di Google pada 19 Juni hingga 1 Juli 2024. Ini kita peroleh dari Twitter, dan data bukan buzzer yang ngomong tapi kita sudah filter, dan lebih natural perbincangannya. Kemudian, dari 22.189 perbincangan, 79% netizen menganggap utang pemerintah sebagai beban, tutur Eko dalam agenda diskusi publik INDEF, Kamis, 4 Juli 2024. Untuk diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Mei 2024. Posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun, bertambah Rp14,59 triliun, atau meningkat 0,17% dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 yang sebesar Rp8.338,43 triliun. Kemudian, berdasarkan data Kemenkeu, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp800,33 triliun. Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara, SBN, sebesar Rp705,5 triliun dan utang pinjaman Rp100,19 triliun. Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp434,29 triliun. Dengan situasi sekarang dan tahun depan, utang kita utamanya yang jatuh tempo cukup besar dan perlu menjadi concern pemerintah, ungkapnya seperti dikutip Tribun Kaltim.co dari Kontan.co.id. Meski begitu, Eko menyampaikan sebanyak 20,9% netizen menganggap utang tersebut bermanfaat karena dinilai bisa memberikan manfaat pada pembangunan nyata, seperti jalan tol. Selain itu netizen juga menilai utang Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.